Teka-teki siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024 sudah mulai terlihat ketika siang tadi Partai Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Keputusan ini sejalan dengan putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran capres tak hanya dari batasan usia saja namun berpengalaman sebagai pejabat negara. Bergabung bersama kami sore hari ini Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari PDIP namun belum bisa bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mas Reza. Ya, saya ke Pak Riza terlebih dahulu. Pak Riza, ini kan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo ini memang sudah beberapa kali kita dengar. Puncaknya awal pekan ini pasca putusan MK. Jadi setelah tadi Golkar sudah memberikan rekomendasi, bagaimana dengan Gerindra? Ya tentu Bapak Prabowo sebagai capres dan ketua umum DPP Partai Gerindra sudah menyampaikan berulang kali termasuk hari ini bahwa cawapres akan diputuskan bersama dengan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Ya. Dan sekalipun hari ini Rapimnas Golkar memutuskan Mas Gibran sebagai bacawapres dan itu nanti akan dibawa tentu oleh Golkar ke rapat koalisi Indonesia Maju. Kita tunggu nanti dalam rapat koalisi apakah PAN tetap mengusung Mas Erik atau berubah ke Mas Gibran, kemudian juga Demokrat yang masih mengusung Mbak Khofifah akan berubah ke Mas Gibran sebelum rapat atau di rapat dibahas dan diputuskan bersama. Jadi sekali lagi Bapak Prabowo itu sangat menghormati seluruh pimpinan partai koalisi, tidak hanya yang di parlemen, tapi juga non-parlemen. Sampai hari ini ada 8 partai yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Kita tunggu saja. Ya. Memang hari ini ada progres setelah MK, yaitu Golkar telah mengusung. Bapak Prabowo juga menyampaikan tadi di Rapimnas bahwa Pak Erlangga dan Partai Golkar partai yang berjiwa besar, ya, sekalipun sebelumnya sudah mengusung Mas Erlangga sebagai capres, kemudian cawapres, hari ini Rapimnas memutuskan Pak Prabowo sebagai capres dan Mas Gibran sebagai cawapres. Semua ini diputuskan oleh Partai Golkar demi untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Ini satu proses politik Indonesia yang sangat baik, sangat bijak, sangat demokratis. Namun demikian, keputusan cawapres kita serahkan pada Bapak Prabowo bersama pimpinan partai koalisi yang pada waktunya nanti akan rapat dan memutuskan. Saya pribadi, politisi Gerindra, Ketua DPD DKI Jakarta tidak ingin mendahului karena kami menghormati partai-partai koalisi Indonesia Maju yang lain. Baik, baik. Saya menuju Mas Adi. Mas Adi, Senin lalu Anda juga sempat memberikan statement pasca putusan MK. Kalau saya boleh mengutip begitu ya, tidak perlu banyak wacana, pastinya Gibran bukan yang lain. Berarti memang ini sudah terprediksi dengan baik begitu menurut Anda? Ya, kalau melihat kecenderungan dan orkestrasi politik secara umum, memang kecenderungan rata-rata bahwa yang sebenarnya diprioritaskan untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Karena satu misalnya sejumlah kader-kader Gerindra di berbagai tempat mendeklarasikan soal pasangan Prabowo dan Gibran, spanduk juga muncul di mana-mana soal Prabowo dan Gibran, ada billboard dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk relawan-relawan politik Jokowi yang saya kira memang sangat mudah dibaca, ada kecenderungan untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan Gibran. Ditambah misalnya setelah Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa sekalipun belum cukup umur 40 tahun, tapi kalau pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah juga boleh maju, itu diloloskan, itu kan publik langsung berkesimpulan, ada satu keyakinan bahwa ini semua tentu untuk sebagai upaya supaya Gibran Rakabuming Raka itu bisa maju di 2024, Mas. Itulah karena itu sebenarnya tidak terlampau butuh ahli betul sebenarnya untuk memprediksi, karena kalau dilihat rata-rata memang Gibran itu sepertinya menjadi top list dalam prioritas untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto ya, dan saya kira itu sudah menjadi kecenderungan masyarakat secara umum yang menurut teman-teman pendukung Prabowo sebagai bagian dari aspirasi mereka. Klaim-klaim politik partai pendukung Prabowo mengatakan Gibran itu adalah bagian dari aspirasi yang dikehendaki oleh rakyat, kan itu yang kemudian muncul terjadi. Oleh karena itu bahwa
saya memang sejak awal termasuk orang yang meyakini bahwa Mas Gibran lah yang akan dipilih sebagai pendampingnya Prabowo, bukan yang lainnya. Tentu karena harus kita akui Gibran ini adalah sosok yang selama ini memang memiliki popularitas yang relatif juga oke, dan yang paling penting variabelnya adalah sebagai anaknya presiden. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya mengkonfirmasi keyakinan publik bahwa tak lain dan tak bukan sejak lama sebenarnya Gibran yang sebenarnya diplot dan dipersiapkan untuk bisa maju di 2024. Baik, Mas Riza, tadi saya boleh mengutip ya, Mas Adi tadi bilang bahwa tidak butuh seorang ahli atau bagaimana gitu, dan publik juga sudah menduga dan juga sudah menebak bahwa langkah Gibran yang akan menjadi pasangan dari Prabowo. Apakah memang ini sudah lama terencana seperti yang Mas Adi bilang tadi, atau memang yang ditampilkan sekarang ini ya cuma rangkaian waktu yang sudah diatur saja gitu? Ya seperti yang saya sampaikan, kalau Bapak Prabowo kan memberi kesempatan yang sama. Kesempatan yang luas bagi semua, apalagi kita berkoalisi dengan banyak partai, tentu menjadi hak dan kewenangan partai-partai koalisi mengusung siapapun, apakah ketua umumnya atau pimpinannya atau orang lain, itu hak. Jadi Bapak Prabowo dan kami Partai Gerindra dan saya tidak ingin mengintervensi, mendahului. Jadi kita hormati keputusan masing-masing, sebelumnya relawan yang mengusungkan atau pribadi-pribadi kita hormati hari ini, Golkar kita hormati, kita tunggu nanti partai lainnya yang pada prinsipnya nanti akan dibahas dalam rapat koalisi Indonesia Maju. Dan kita hormati nanti apa yang menjadi keputusan. Kemudian kalau pengamat seperti Mas Adi, dia bebas bicara. Siapapun menurut feeling, kalkulasi, rasionalitas itu hak. Kalau saya kira tidak bijak kalau ingin mendahului. Jadi kami hormati Bapak Prabowo dan seluruh pimpinan partai politik nanti akan memutuskan usulan dari Partai Golkar. Baik, jadi semua pihak juga bisa berkomentar, semua pihak bisa memberikan masukan, tapi memang nanti akan ditentukan oleh masing-masing dari ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju begitu ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini tadi siang kan dalam pidatonya Erlangga mengatakan bahwa harapannya Gibran bisa mewakili generasi Z dan juga milenial. Dari pandangan Anda, ceruk suara mana yang nantinya bisa direbut sama Gibran? Yap, ada beberapa hal yang bisa dijelaskan. Satu, paling mungkin ceruk pemilih yang terafiliasi sebagai basis konstituennya Jokowi paling mungkin bisa digarap dan didapatkan oleh Gibran ya. Maka tidak mengherankan ketika Gibran yang dipilih, maka yang dipersepsikan oleh publik, maka kubu Prabowo Subianto ini akan menggempur Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandangnya banteng. Itu tidak bisa dibantah, Mas. Apalagi memang kita tahu bahwa Mas Gibran ini juga punya profil politik adalah kader PDIP ya, bahkan sampai saat ini sebenarnya. Nah yang kedua tentu yang akan dipromosikan dan diproyeksikan dari Gibran itu adalah sosoknya yang muda. Pastinya pemilih-pemilih yang dianggap muda di atas 17 tahun dan kemudian di bawah umur 40 tahun itu adalah sasaran segmentasi yang sebenarnya menjadi skala prioritas. Karena memang ada kecenderungan bahwa yang muda itu akan memilih muda. Meski pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa pemilih muda itu cukup cair dan sebenarnya terfragmentasi ke banyak calon. Banyak juga pemilih muda itu yang ke Anies Baswedan, ke Muhaimin. Banyak juga pemilih muda itu yang juga memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya. Tapi karena Mas Gibran ini umurnya 36 tahun, maka identifikasi kemudaannya itu dinilai lebih dapat dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Tentu kerja-kerja politik yang nyatalah yang sebenarnya akan membuktikan apakah kemudahan Mas Gibran dibandingkan nama yang lain mampu menyihir ya pemilih yang disebut sebagai pemilih yang akan sangat mayoritas nantinya di 2024 dinominasi oleh Gen Z ataupun pemilih-pemilih muda. Bagi saya tidak bisa diserahanakan bahwa pemilih muda akan memilih pemimpin muda dari karakteristik umur, karena banyak juga ternyata pemilih muda yang umurnya 17 di bawah 40 tahun itu menyukai figur-figur tua yang sebenarnya memiliki karakteristik yang kuat kepemimpinannya seperti tegas, pemberani, hitam putih melawan para koruptor gitu ya. Kemudian berani misalnya memberantas tentang ketidakadilan di negara ini dan slogan-slogan perubahan-perubahan lainnya. Banyak juga anak-anak muda yang kayak gitu. Oleh karena itu bagi saya Mas, yang paling menentukan apakah pemilih muda ini akan ke Gibran ataupun tidak adalah kerja-kerja nyata yang konkret di lapangan. Apakah portofolio, visi misi yang akan disampaikan oleh Gibran ini nanti mampu meyakinkan mereka ataupun tidak. Oke, tapi sebenarnya bagaimana sih elektabilitas dari Gibran? Nah, kita akan dengar jawabannya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan kembali usai jeda.
Kita lanjutkan perbincangan bersama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Saya ke Mas Riza. Mas Riza, sejauh ini sebenarnya dalam internal partai bagaimana pembicaraan mengenai sosok pendamping Pak Prabowo? Gambarannya seperti apa? Jadi kami kalau di internal ini patuh ya apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo ya. Kami menghormati, menjunjung tinggi apapun yang diputuskan oleh beliau. Dan kelebihan beliau sendiri tidak pernah memutuskan sesuatu, apalagi hal-hal yang penting sendiri juga. Beliau selalu mengadakan rapat, mendengarkan aspirasi, masukan dari seluruh jajaran partai, dari tingkat provinsi, bahkan tingkat kabupaten kota, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, DPP, semua dipanggil, diminta pendapatnya, dan kami senang dengan kepemimpinan Bapak Prabowo selama ini yang sangat demokratis, yang sangat baik dan sangat bijaksana, kemudian baru beliau memutuskan. Jadi di internal saja beliau sangat demokratis, apalagi dengan partai-partai koalisi Indonesia, justru beliau tidak pernah menunjukkan keinginannya pribadinya, tapi selalu ingin mendengarkan apa yang menjadi saran, masukan, harapan dari pimpinan partai koalisi Indonesia Maju yang ada, termasuk juga mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itu yang terjadi di Partai Gerindra. Baik, baik. Memang banyak sekali masukan ya. Tapi kalau kita lihat memang mengenai putusan MK kemarin banyak juga masukan dari sosial media. Banyak sekali obrolan mengenai putusan ini. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, setelah atau pasca putusan MK, bagaimana potensi dari elektabilitas Gibran? Karena kalau kita bicara mengenai sosial media, banyak suara juga yang bertolak belakang dengan putusan MK ini. Ya, saya tidak mau berandai-andai ya, Mas. Kalau saya membaca angka-angka statistik per hari ini, memang popularitas Gibran, elektabilitas Gibran ini belum muncul secara signifikan dibandingkan misalnya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Bu Hovifah, Pak Mahfud gitu ya, Sandiaga Uno dan seterusnya ya. Tapi kita tinggal lihat ke depan karena Gibran ini sudah diumumkan sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto di 2024, tentu secara perlahan Gibran ini akan terkonfirmasi sebagai sosok yang semakin populer dan akan menjadi pembicaraan di kalangan publik. Karena memang kalau mau jujur, pembicaraan tentang Gibran untuk bisa maju ini kan belakangan ini saja. Ya kurang lebih sekitar sebulan, 2 bulan, tapi karena Mas Gibran itu sering membantah, ya agak sulit misalnya dibayangkan maju di 2024, sehingga publik tidak terlampau engage ya, tidak terlampau aware bahwa Gibran akan bisa maju. Tapi per hari ini saya kira memang peta politiknya akan berubah, minimal Gibran ini akan semakin menjadi pembicaraan, akan semakin populer dan menjadi spotlight pembicaraan soal Pilpres 2024. Dan pastinya bicara tentang Gibran dikaitkan dengan sosok Pak Jokowi yang ada di belakangnya yang kita tahu notabene-nya adalah Presiden Republik Indonesia. Inilah yang kemudian perlu diuji di lapangan. Apakah ketika Gibran yang kemudian menimbulkan kegaduhan politik ini mendapatkan respon positif ataupun tidak di publik, tentu itu tinggal diuji materikan nanti. Apakah banyak orang yang selama ini memberikan respon positif itu jauh lebih sedikit ketimbang mereka yang memberikan tons negatif ketika dikaitkan dengan Gibran yang maju melalui keputusan Mahkamah Konstitusi ini, Mas. Ini yang saya kira saya tidak bisa buru-buru untuk menyimpulkan. Tapi meski kita akui sejauh ini memang elektabilitas Gibran belum muncul secara signifikan. Tapi kita tidak tahu, who knows, ke depan ini ya pendukung Gibran akan gaspol meningkatkan popularitas dan elektabilitas karena sisa waktu untuk menuju 2024 kan tinggal 3 bulan. Masih ada waktu yang saya kira cukup panjang untuk membuktikan kepada publik bahwa Gibran jauh lebih banyak yang disukai atau justru sebaliknya jauh lebih banyak yang tidak menyukai. Tentu jawabannya adalah kerja politik, jawabannya adalah bagaimana meyakinkan rakyat, itulah yang kemudian akan membuktikan segala-galanya nantinya. Oke, baik. Karena kalau tadi Anda katakan memang ini pasti akan menjadi perbincangan, kita juga akan mendengar salah satu statement dari Pak Ahok memang yang meragukan sosok Gibran, katanya belum cukup berpengalaman. Kita lihat seperti apa komentarnya. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong,
Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Pak Mahfud. Beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Mas Riza, tadi kita sudah dengar komentar dari Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Komentar Anda seperti apa? Tadi dikatakan baru berpengalaman 2-3 tahun, ini akan mengatur negara. Komentarnya seperti itu, seperti meragukan begitu. Jadi prinsipnya pemimpin itu ya, seperti sampaikan Rasulullah itu ada 4 sifat yang paling penting, yaitu sidik, jujur, cerdas, amanah, dan tanggung jawab. Tidak pernah bicara pengalaman, tidak pernah bicara umur. Ya, Mas Gibran sekalipun baru 3 tahun berpengalaman, tapi prestasinya sudah luar biasa. Sosok anak milenial yang cerdas, yang santun, yang berprestasi dan bertanggung jawab. Dan tidak pernah kita dengar ada kasus-kasus korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya. Jadi kita pilih yang mana? Tentu kita pilih yang jujur, yang berprestasi, ya, yang baik, yang santun, ya, dan cerdas. Mas Gibran ini pemimpin yang cerdas tentu ya, kalau itu menjadi pertimbangan. Namun demikian sekali lagi terkait cawapres Bapak Prabowo, kita tunggu saja keputusan yang akan diputuskan bersama Bapak Prabowo bersama pimpinan partai koalisi. Kan ini baru Golkar yang mengusulkan Mas Gibran. Kita tunggu nanti PAN mengusulkan Mas Erik dengan siapa, kemudian apakah diganti, kemudian Demokrat masih mengusulkan Bu Hovifa apa diganti atau ditambah, atau nanti semua dibahas bersama, tentu baru dibahas. Jadi tidak mesti harus ada proses rapimnas umpamanya di partai, masing-masing partai punya aturan masing-masing yang harus kita hormati, apakah melalui Munas, Kongres, Rakernas, Rapimnas, dan lain-lain. Jadi sekali lagi bagi kami menghormati apapun yang diputuskan oleh pimpinan partai koalisi secara bersama-sama. Terkait profil sosok cawapres, biarlah masyarakat yang menilai siapa yang baik bagi Indonesia ke depan. Baik, biar masyarakat yang menilai begitu ya. Tapi saya mau tanya ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan pemilihan Gibran pertama kali dikenalkan oleh Partai Golkar hari ini. Menurut Anda, dari pengamatan Anda, apakah ini merupakan strategi yang bagus? Mengingat tadi Anda katakan memang pembicaraan mengenai Gibran tuh baru ramai atau baru gaung selama 1 bulan terakhir kurang lebih. Ya, saya kira ini bagian dari strategi ya. Karena kalau Gibran maju tanpa partai tentu akan membuat dalam tanda kutip bisa saja kecemburuan sosial atau kecemburuan politik dari partai-partai pengusung Pak Prabowo yang lain. Karena PAN misalnya dari dulu sampai hari ini terus mengusung Pak Erik sebagai calon yang mereka proyeksikan untuk berdampingan dengan Prabowo Subianto. Pada saat yang bersamaan misalnya sekalipun Demokrat itu tidak mengusung AHY, tentu mereka bertanya-tanya kalau kemudian Gibran yang diusung tanpa partai, apalagi misalnya Gibran kalau maju itu berpisah dari PDIP, tentu kekuatan dan relevansi politiknya secara partaian akan membuat suasana yang relatif mungkin agak kurang nyaman. Oleh karena itu, salah satu cara supaya Mas Gibran ini kelihatan punya identifikasi partai, punya dukungan partai, satu-satunya cara adalah dengan menjadi bagian dari Golkar. Ini untuk menunjukkan bahwa wakil pendampingnya Prabowo Subianto, cawapres itu adalah Mas Gibran, yang kemudian diusung oleh Golkar. Ini kan bagian dari strategi komunikasi politik bahwa Gibran hari ini tidak bisa disebut jomblo lagi. Gibran tidak bisa lagi diklaim hanya sebatas kader yang dulu pernah di PDIP. Saat ini sudah murni bahwa Gibran itu adalah menjadi bagian penting, keluarga penting yang dimiliki oleh Golkar. Dan kemudian yang bisa dilihat adalah di 2024 capresnya adalah Prabowo Subianto, calon wakil pendampingnya adalah dari Golkar. Kan begitu jalur ceritanya Mas, yang kemudian kita bisa tambah. Ini tentu bagian dari strategi ada pembobotan politik dari segi dukungan partai kepada Gibran. Karena kalau dukungan partainya itu tidak ada, karena tidak mungkin kan PDIP itu mendukung Gibran, tentu agak kurang signifikan dalam konteks pengumuman sebagai pendampingnya Prabowo. Tapi per hari ini ketika Gibran diumumkan oleh Golkar dalam
hasil musyawarah penting mereka, ya suka tidak suka, Gibran ya kuning, Gibran ya Golkar hari ini. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Riza. Mas Riza, jadi ini publik bertanya kapan kira-kira akan melakukan pendaftaran? Ya sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo dan pimpinan, termasuk tadi Pak Erlangga, bahwa kita tunggu waktunya. Nanti kita kan harus rapat dulu di internal partai koalisi untuk memutuskan cawapres, memutuskan ketua tim sukses, visi misi, program, baru nanti akan diputuskan kapan mendaftar di KPU. Waktunya masih sangat cukup. Terakhir sesuai dengan aturan KPU itu sampai dengan tanggal 25. Jadi kita tunggu saja waktu yang baik dan tepat, dan kita beri kesempatan pada seluruh partai koalisi untuk bersama-sama menyikapi dan memusyawarahkan secara bijak dan baik nanti bersama-sama siapa cawapres yang akan diputuskan bersama, kemudian tim sukses, kemudian juga memutuskan visi misi program, dan selanjutnya memutuskan kapan tanggal dan jam mendaftar ke KPU. Baik, kita sama-sama Allah tunggu. nanti di kepemimpinan Bapak Prabowo Indonesia akan maju dan sejahtera. Baik, kita sama-sama tunggu nanti proses pendaftarannya. Terima kasih bergabung bersama kami sore hari ini Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore.